Apakah boleh mengklaim, mengatakan Cina itu terkena wabah corona disebabkan karena kesombongan mereka? Kemudian ya, maka jawabannya Allahu a'lam. Yang jelas kita sebagai seorang muslim harus meyakini dari virus corona tersebut beberapa poin. Yang pertama, maksiat pembawa laknat dan musibah. Itu kita harus makin yakin. Wa asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpamu dari musibah, maka itu adalah akibat dari ulah-ulah tangan kalian. Dan Allah memaafkan yang begitu banyak. Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 62. Kemudian yang kedua yang harus kita yakini bahwa semua yang terjadi benar-benar murni takdir Allah. Ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Yang menimpamu tidak akan pernah meleset karena memang sudah takdirnya. Yang belum menimpa tidak akan pernah terkena karena memang belum takdirnya. Dengan adanya virus corona ini kita semakin yakin ada namanya takdir Allah berlaku yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga yang wajib kita yakini saat terjadinya virus corona ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Selama hambanya taat, maka Allah tidak akan merubah keadaan hambanya. Dan selama hambanya tidak taat, maka saat itulah Allah merubah keadaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini pemahamannya adalah keadaan suatu kaum dalam kesehatan, kelapangan, kenyamanan, melimpah ruahnya harta, tidak Allah akan rubah. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba. Allah tidak akan rubah. Kapan ini semua berubah? Ketika mereka berubah dengan maksiatan, dengan kesyirikan, dengan macam-macam. Sebagian orang memahami ayat ini dengan pemahaman yang kurang sempurna, bahwa jika kamu menginginkan sesuatu harus usaha. Allah tidak merubah suatu kaum sampai sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Usaha. Maka pemahaman terhadap ayat ini keliru jika yang dimaksud adalah usaha. Tetapi yang dimaksud adalah seseorang tidak akan dirubah oleh Allah nasibnya dalam kebaikan, kenyamanan, kelapangan sampai mereka bermaksiat akhirnya dirubah. Lihat negeri Sabah. Dalam surat Sabah disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Sabah ayat 15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur fa'aradu alaihi fa'arsalna alaihim sailal arim. Hanya dengan 2 ayat. Sungguh kaum Sabah adalah tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun yang sebelah kanan sebelah kiri. Itu tanda kekuasaan Allah. Ketika Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang kaum Sabah subur. Saking suburnya tidak ada lalat di negeri mereka. Sabah itu di negeri Yaman. Dan saking suburnya, siapa yang ingin memanen buah-buahan
pada kebun-kebun mereka, cuma tinggal meletakkan bakul di atas kepalanya dan dia berjalan. Buah-buahan tersebut akan berjatuhan. Saking suburnya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah sendiri mereka. Fa'aradu, mereka enggan. Mereka berpaling menyembah matahari. Fa'arsalna alaihim sailal 'arim. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Ya, itu yang harus kita pahami baik-baik. Wallahu a'lam. Jadi 3 poin. Yang pertama, bahwa ini semua adalah akibat musibah, ya, akibat ulah tangan manusia, dosa. Yang kedua, semakin yakin dengan takdir Allah. Yang ketiga, bahwa seseorang tidak akan dirubah oleh Allah kecuali ketika dia merubah dirinya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.